Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membukanya dengan membacakan doa ya. Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, kakak akan mengabsen adik-adik dulu ya. Oke. Atau ada ya. Rofik. Rizal mana Rizal? Kuese. Oh ya. Kuese. Titin ada Titin. Vika mana? Oh, Vika. Ayas. Oh, ya. Khairuddin. Sahada. Oh ya. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah begitu. Oke, baik kita mulai. Siapa namanya? Rizal. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang adab-adab sholat dan zikir. Bahas apa? Adab-adab sholat dan zikir ya. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau nanya, adik-adik tadi pagi sholat nggak? Tadi subuh sholat nggak? Sholat subuhnya dilaksanain nggak? Sholat semua? Wih, bagus. Kalau kemudian sesudah sholat, adik-adik pada zikir dulu nggak? Apa langsung nyelonong aja pulang? Zikir dulu ya, zikir. Berarti udah pada bisa zikir dong. Terus, jadi udah pada bisa sholat, terus udah pada bisa zikir. Begitu nggak usah dilanjutin dong. Nggak, bercanda. Ya, jadi adik-adik udah bisa sholat, terus udah bisa zikir. Nah, di sini kakak akan mengajarkan adik-adik apa saja adab-adab ketika kita sholat dan zikir. Nah, walaupun adik-adik ini udah bisa sholat, bisa zikir, apakah adik-adik tahu adab-adabnya? Ya, ayo. Bingung kan? Oke, jadi kita akan mempelajari adab-adab sholat dan zikir hari ini. Nah, yang adik ketahui tentang adab-adab sholat lah, bisa disebutkan? Angkat tangan aja, apa-apa. Jangan malu-malu. Ya, Vika, apa adab-adab sholat yang Vika tahu? Khusyuk, ya benar, khusyuk benar. Ayo, apa lagi? Ayas? Menghayati ya. Terus siapa lagi? Atau apa? Tidak makan. Iya itu bisa. Iya itu sebenarnya sholat memang nggak seharusnya makan sih, tapi ya bisa masuk. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ayo, Sahada. Tidak berisik ya, tidak berisik, tidak mengganggu orang lain ya, tidak mengganggu orang lain ketika beribadah ya, bagus. Ayo, siapa lagi? Khairuddin, apa? Tidak bergoyang-goyang. Maksudnya gimana tidak bergoyang? Oh, ketika kalau kayak gini ya, pas kalian goyang-goyang gini ya kan, pernah kan pasti kan. Nah, ya itu juga bisa tuh, tidak boleh goyang-goyang, itu termasuk mengganggu ya,
masuk mengganggu orang lain. Oke, berarti adik-adik udah tahu nih bermacam-macam adab yang baik ketika sholat ya. Oke, kalau gitu silakan adik-adik buka bukunya, buka ke halaman 49 ya, ke 49. Itu kita akan belajar tentang adab-adab sholat dan zikir ya. Untuk yang pertama bisa dibacakan, siapa yang membaca? Atau bisa baca nomor 1. Ya benar, oke. Sholat tepat waktu ya. Nah, sholat tepat waktu itu yang gimana? Itu ketika azan berkumandang, adik-adik langsung bersegera melaksanakan sholat, langsung langsung ke masjid atau musola, langsung melaksanakan sholat. Harus semangat ketika kita mau sholat ya, harus bersenang, harus semangat tapi enggak semangat yang melompat sini, bukan enggak barbar ya. Semangatnya yang senang, menikmati. Ketika kita mau sholat itu kita harus bergembira ya. Itu maksudnya sholat tepat waktu, yaitu ketika azan berkumandang itu dimana kalian harus sholat ya. Oke, selanjutnya Rafiq bacain nomor 2 ya. Ya, membersihkan tempat sholat ya. Jadi adik-adik ketika mau sholat itu perhatikan lingkungan sekitarnya ya. Perhatikan lingkungan sekitarnya. Ketika adik-adik mau sholat, lihat sekitarnya ada sampah, ada kotoran, ada apapun itu yang menghalangi adik dalam sholat, yang membuat adik-adik kurang khusyuk ketika sholat, itu singkirkan ya. Ketika ada sampah di depan, dibuang. Ketika ada plastik, disingkirkan gitu ya. Jadi supaya sholat kita lebih nyaman ya, lingkungan kita aman ya. Oke, lanjut nomor 3, Rizal, silakan bacakan nomor 3. Ya, memakai pakaian yang sopan ya. Nah, ketika adik melakukan sholat, ingin melaksanakan sholat, pastikan adik-adik itu pakaiannya yang rapi ya, yang sopan ya, karena kita akan menghadap Allah, kita akan menyembah Allah. Nah, pastikan pakaian adik-adik itu rapi, sopan ya, yang sopan. Jangan pakai kaos-kaos yang lebong ya. Itu nggak sopan. Terus celananya yang panjang, jangan yang terlalu panjang tapi ya. Terus jangan terlalu pendek juga, ntar auratnya malah kebuka. Aurat laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai dengkul ya. Nah, usahakan auratnya ketutup, dan meskipun auratnya sudah ketutup, pakaian adek harus rapi, harus yang layak ya, yang sopan ya. Kayak pakai baju kemeja nggak apa-apa, pakai kaos nggak apa-apa, tapi jangan yang kayak mengganggu gitu, mengganggu kayak ada gambarnya di belakang gitu kan, tapi malah dibaca semua orang di belakang gitu kan. Terus yang perempuan ini
pakaiannya, mukenahnya itu yang bersih ya, yang bersih, yang wangi ya, supaya enak gitu, kita melaksanakan sholatnya enak ya kan ya. Kemudian Titin, silakan baca selanjutnya. Ya, nah nomor selanjutnya, nomor 4 itu fokus. Kita harus fokus terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita bacakan, apa yang kita lakukan, yang gerakan kita itu harus fokus apa yang kita lakukan ya. Supaya apa? Supaya kita nggak keliru. Biasanya orang yang nggak fokus ketika sholat itu akan lupa di rokaat keberapa dia sedang berada, di rokaat keberapa dia akan lupa ya kan. Pernah kan adik-adik kan? Nah itu makanya, jadi apa yang adik ucapkan, apa yang adik lakukan itu usahakan adik fokus ya, adik fokus, adik hayati apa yang ucapkan ya, dan perhatikan gerakan-gerakannya ya. Oke, baik, selanjutnya Vika, tolong baca yang terakhir. Ya, yang terakhir itu khusyuk ya. Setelah kita melakukan yang lain itu sholat tepat waktu, terus membersihkan tempat sholat, kemudian memakai pakaian yang sopan, terus fokus, itu kita akan khusyuk dalam melaksanakan sholat ya. Adab-adabnya seperti ini. Ketika kita sholat, kita harus melakukan hal-hal ini, kemudian kita akan mendapatkan yang terakhir, itu khusyuk. Ketika kita sholat, kita akan khusyuk apabila kita menjalani adab-adab ini ya. Kita hayati ya. Kayak tadi fokus ini sebenarnya kata lain dari khusyuk ya, cuman lebih memperjelas khusyuk. Jadi ketika adik khusyuk itu adik bukan cuma pikiran adik yang tertanam dalam sholat tersebut, tapi hati adik juga bisa tertanam ketika sholat ya. Nah baik, jadi yang ini adab-adab ketika sholat ya. Jadi nanti adik-adik kalau mau sholat, ingat hal-hal adab-adab ini adik-adik lakukan ya. Oh ya, jangan lupa dicatat ya. Oh udah dicatat. Oke baik, kalau itu tak hapus ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas adab-adab zikir ya. Siapa yang ingin tahu arti zikir? Ya, mengingat Allah ya. Nah, mengingat Allah itu gimana caranya? Adab-adabnya gimana? Nah, sini kita akan bahas ya. Silakan baca Ayas baca nomor 1 ya. Ya, nomor 1 yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita bagaimana caranya berzikir dengan yang baik. Caranya gimana? Yaitu ketika adik setelah sholat itu nggak langsung berdiri terus ngono ya. Duduk bentar, duduk. Selesai sholat itu duduk tenang. Untuk yang laki-laki duduknya bisa sila, bisa kayak mana, yang penting tenang, nyaman ya. Ada yang perempuan juga. Kemudian beristighfar, kemudian bisa macam-macam, ada banyak macam-macam zikir banyak. Kalau ada yang nggak bisa zikir-zikir yang panjang-panjang, setidaknya ada paham
bisa melakukan yang istighfar ya, terus tasbih, tahmid, takbir ya yang 33 kali ya, atau membaca Asmaul Husna ya. Kalau ada yang hafal? Oh, belum ada yang hafal ya? Oke, nanti kita akan belajar bareng-bareng tentang Asmaul Husna nanti ya. Oke, jadi bisa Asmaul Husna, atau misalnya adik-adik punya waktu yang luang, adik-adik bisa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga termasuk zikir ya. Nah, itu salah satu adabnya yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan bacain Khairuddin, tolong baca nomor 2. Ya, nomor 2 yaitu memahami atau khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu nggak harus ketika sholat doang, itu dzikir juga bisa ya. Gimana caranya khusyuk ketika dzikir? Yaitu sama seperti yang tadi, itu memahami apa yang kita ucapkan, memahami apa yang kita lantunkan, dan kita fokus dalam apa yang kita ucapkan. Jadi nggak asal-asalan, asal-asal nyebut, mentang-mentang udah hafal ini jadi sebut-sebut aja, tapi kita nggak memahami apa artinya gitu kan. Itu kan jadi ada yang kurang gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian baca yang nomor 3, syahadah. Silakan baca yang nomor 3. Itu duduk di tempat yang suci, di daerah yang suci ya. Jadi adik-adik ketika berzikir silakan duduk ya. Kemudian pastikan sekitaran adik itu tempatnya suci, nggak ada kotoran, nggak ada sampah, nggak ada yang menghalangi adik untuk berzikir. Kayak kita di sini mau belajar, tapi di sebelah situ malah ada sampah, baunya nyengat ke kita. Jadi kita nggak fokus dengan apa yang kita pelajari, malah fokus ke bau itu ya. Jadi itu menghalangi kita untuk belajar ya. Nah selanjutnya silakan dibaca siapa atau lagi ya, atau silakan baca selanjutnya tuh. Ya, wangi, rapi, dan bersih ya. Nah ini sama ketika kita ingin sholat, kita memakai pakaian yang rapi, yang sopan. Nah nggak jauh beda sama ketika kita berzikir ya. Kita juga menghadap Allah, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita apabila kita berhadapan-hadapan dengan Allah, pastikan pakaian kita udah sopan, udah rapi, wangi, bersih ya. Ibaratnya ketika adik-adik ingin ketemu dengan orang yang adik suka ya, langsung senyum-senyum semua. Nah seperti itu, ketika kalian ingin ketemu dengan orang yang kalian suka, kalian pasti pakaiannya gimana? Rapi, wangi, bersih ya kan. Kalau cowok itu pasti pakaiannya kayak udah digosok gitu kan ya, udah parfum di mana-mana gitu kan, di pakai deodoran ya kan, rambutnya klimis, udah ganteng gitu kan ya. Terus ketemu orang, pengennya apa yang pengen kita hasilkan dari berpenampilan seperti itu, agar orang yang kita suka nanti itu terkesan dengan kita, suka dengan kita, tertarik dengan kita ya kan. Nah begitu juga dengan ketika kita sholat, ketika berzikir ya, kita ingin Allah menyukai kita, terkesan dengan kita
memperhatikan kita, iya kan? Nah, begitu ibaratnya. Paham kan? Ya paham dong. Udah dijelasin kayak gitu, masa nggak paham? Oke, yang terakhir, Mas Rofik bisa dibacakan ya. Panggilnya Mas, udah dijelasin kayak gitu, panggilnya Mas. Tempat yang suci. Oh maaf, tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi. Nah, kenapa harus tempat yang sunyi? Nah, ini dia. Bayangkan ketika Ade sudah memahami apa atau berusaha memahami apa yang Ade ucapkan, kalian pikirkan itu, terus kalian ada duduk di tempat yang suci, yang nyaman tempatnya, udah adem, tenang kan, lingkungannya udah rapih, udah bersih, kemudian kita udah wangi, rapi, bersih ya kan, udah sopan pakaiannya, kemudian kita duduk, terus sekitar kita itu sunyi, sepi, kita lebih fokus terhadap apa yang kita lakukan, ya kan? Nah, usahakan kalau bisa, kalau mau adik-adik bisa memejamkan mata supaya kita lebih fokus lagi, lebih dalam lagi fokusnya ketika kita berzikir, kita lebih menghayati apa yang kita ucapkan ya. Ketika mata kita sudah tertutup, hati kita yang terbuka, ya kan? Wih. Paham ya sampai sini ya? Paham. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, atau oh ya, gimana ketika gimana ketika kita sholat berjamaah dan tapi kita nggak tahu apa yang imamnya ini bacakan, kita nggak paham, gitu kan maksudnya? Nah ya, jadi Mas Soto ini nanya gimana caranya kita fokus dan menghayati apa yang diucapkan oleh imamnya. Ya karena kadang kita fokus terhadap apa yang diucapkan oleh imamnya, tapi kita nggak tahu apa yang diucapkan. Nah ini dia, tadi kan kakak udah jelasin kalau kita berusaha untuk memahami atau menghafal surat-surat yang ada di Quran. Makanya kita dianjurkan untuk menghafal 30 juz. Tapi kalau memang keberatan, setidaknya juz 30 ya, juz amma, ya kan. Nah, gak apa-apa kalau misalnya kita nggak paham, seenggaknya kita fokus dan kita berinisiatif untuk fokus dan memahami apa yang diucapkan. Kita dengar saja, kita hayatin, itu nanti akan membuat kita khusyuk juga kok, nggak apa-apa ya. Itu ya Tok ya. Ya, ada lagi? Angkat tangan? Nggak ada? Baik, kalau gitu cukup sekian kelas kita hari ini. Jangan lupa ini dicatat dan jangan lupa ini dicatat. Terus nanti minggu depan kita akan ada ujian ya. Oke. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.